Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali bisa berjumpa dengan Bincang Inspiratif Ustadz Maliki. Tamu khusus kita malam hari ini Pak Sam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Wih, mudah ketemu gitu. Sekali kita mungkin podcast kita hari ini ya. Untuk berkahnya kita awali jumpa kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk awal mungkin perkenalkan diri dulu ke pemirsa di rumah. Oh, bisa. Kalau dengan Ustadz kan kenal lama. Lama, Iya kan? baru sekarang lagi gitu. Cuma kalau di rumah kenal ke. Iya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya namanya Samdakir Amrullah Edi Hamid. Masya Allah. Jadi Edi Hamid itu nama bapak. Nama ayah, nama bapak. Nama ayah. Jadi umur 52 tahun. Istri 1, Alhamdulillah. Ibu Dwi Wulan Pajarini Samdakir, anak 3 perempuan yang cantik-cantik. Masya Allah, tabarakallah. Amin. Itu sudah tiket juga itu Pak. Amin. Insya Allah. Kalau dididik dengan benar, jadi tiket itu. Insya Allah, amin. Kalau Ustaz sudah ngomong ini, insya Allah lah mudah-mudahan. Berkah ya. Baik, Pak Sam, pengalaman. Sekarang kegiatan di dunia kan saya dengar tuh aktif di organisasi, kemudian pengusaha juga. Gimana? Organisasi ya, usaha juga ya. Alhamdulillah. Jadi ya organisasi tanpa usaha mati. Usaha tanpa organisasi juga kita kurang ada hubungan karena itu berkaitan. Dua sisi mata uang yang berkaitan. Di satu sisi kita menjalin silaturahmi, ya kalaupun memang ada peluang di situ, ya cuma tidak semuanya kita hitung dengan uang ya. Betul. Ada kalanya juga pada saat kita bersilaturahmi organisasi, kita bisa ya sekali di situ, ya kan. Jadi pengalaman di organisasi memang semuanya itu dimulai dari nol. Iya sih. Sejak kita sekolah pun sudah diajari Kak. Sekolah sudah dari SMP memang nggak ikut OSIS tapi di luar yang eksternal. SMA juga OSIS. Terus ada organisasi kepemudaan dulu di Prabu Muli kan. Itu ikut. Awalnya dari menatap, melihat. Jadi ngelihat terus polanya begini, polanya akhirnya ikut. Tapi awalnya banyak dari melihat dulu. Jadi mantau dulu ya. Ya. Kita jingak-jingak dulu. Jingak dulu. Subuh-subuhi dulu. Karena tahu dulu kan. Ya. Gitu kan. Baru enak jalannya gitu kan. Jalan. Daripada kita langsung terjun, terus akhirnya salah jalan. Ya kan, makanya kebanyakan seluruhnya itu dari melihat dulu. Melihat dulu ya. Setelah melihat, pertama melihat, akhirnya kita pikir mampukah kita untuk ikut itu, mengukur diri dulu. Setelah mengukur diri, baru kita coba pelan-pelan. Jadi ada pertimbangan rasional ya? Ada pertimbangan rasional, enggak seluruhnya itu langsung kita ikutan, langsung kita melok. Jadi iya. Ada kan uang latahan dari Jongpeng, latahan. Dia ikut main ini laju, mati terjun laju. Itu yang bahaya kan? Menarik juga. Sudah lama Kak? Udah berapa lama di organisasi? Pak, organisasi itu dari bujang. Oh, Masya Allah. Dari belum berkeluarga sudah di organisasi. Mulai dari organisasi di sekolah, di kuliah, terus akhirnya terjun ke organisasi kepemudaan, pernah di KNPI dulu, pernah jadi ketua KNPI di Prabu Muli dulu. 1 periode 3 tahun. Pernah juga sampai sekarang itu yang tidak bisa lepas itu FKPPI. Cukup ya pengalaman ya, di organisasi. Terakhir akhirnya ujung dari organisasi itu kan akhirnya kan ke partai politik. Lebih matang lagi. Karena arahnya ada. Nah ini cuman bukan berarti di organisasi nggak punya arah. Betul. Tapi sangat disayangkan apabila kita seorang organisator itu nggak langsung terjun ke partai politik gitu. Nah ini kan sebentar lagi kan menjelang pilkada, Pak Sam.
Ada arahan. Arahan enggak mana nih? Nah, pilkada ini kan ada mungkin wali kota kah, ataupun gubernur kah, sebentar lagi kan ini. Ya, ya. Kita ada arahan ke sana nanti. Tadi aku ngomong bahwa ujung dari organisasi adalah partai politik. Betul. Ketika kita terjun ke partai politik, artinya arah kita mau kemana? Oke. Goalsnya ya, goalsnya dulu ya. Ya. Jadi arahnya itu bisa ke kita menjadi seorang anggota DPR. Oke. Yang semuanya itu ujungnya untuk melayani masyarakat kan. Oh, berarti itu dulu ya yang mesti digarisbawahi ya. Itu satu. Yang kedua, akhirnya kita melihat ke arah pilkada, ya kan? Kalau di kota Prabu Muli itu kan pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Oke, Kota Madia ya kan? Kota. Oh, kota ya? Kota. Nah, kalau dikatakan arahnya ke sana, alhamdulillah itu seperti tadi aku ngomong tadi. Segala sesuatu itu aku tuh dari melihat, terus ya melihat kultur, melihat histori. Betul. Ya. Terus akhirnya kita menanya dengan diri sendiri itu mampu nggak kira-kira? Karena untuk menjadi seorang wali kota, pemimpin kepala daerah sebuah wilayah, itu bukan suatu pekerjaan yang gampang. Betul. Makanya dari situ kita lihat selama kita dari kecil, oke lah cita-cita kita pengen misalkan, tapi dari situ kita rintis, kita lihat, terus kita merasa mampu untuk melaksanakannya nanti. Ya. Karena ini kan untuk orang banyak, bukan untuk kebutuhan pribadi. Nah, atas dasar bukan didasari karena nafsu dan ambisi, ya pada pilkada yang akan datang ini, kalaupun memang itu ada ridho dari Allah, insya Allah mudah-mudahan akan ikut ke arah situ. Insya Allah. Bismillah kan? Bismillah Pak Sam. Dengan doa Ustadz. Iya, doa berdua gitu kan. Itu kan yang baik. Jadi dari paparan itu kan dari organisasi sudah cukup pengalaman. Artinya sekarang udah ada usaha juga. Kita berkhidmat kan untuk masyarakat. Nah, itu untuk arahan Prabu Muli. Nah, ini mungkin pemirsa, sahabat-sahabat yang belum mengenal Prabu Muli daerah mana? Prabu Muli itu di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Jadi Prabu Muli itu satu daerah di Sumatera Selatan yang dulu bergabung dengan Kabupaten Muara Enim. Terus akhirnya pisah dari Muara Enim dan sekarang sudah berumur kurang lebih 29 tahun. Prabu Muli itu dan memasuki untuk periode wali kota yang keberapa? Kelima ya, periode kelima ya. Alhamdulillah. Perkembangan bagaimana selama pantauan Pak Sam di sana? Oh ya, semuanya bagus. Lebih ke big personal ya. Jadi gini, aku melihat bahwa Prabu Muli itu di awal menjadi kota banyak perubahan. Ya kan. Pertama dipimpin Pak Rahman Jalili dengan Pak Yuri Gagarin. Itu bagus. Pak Rahman Jalili dengan Pak Ridho Yahya bagus, ya kan. Di zaman Pak Ridho Yahya dengan Pak Adrian Sapikri 2 periode bagus, semuanya bagus. Nah, itu. Cuman, kenapa akan ikut pilkada ini? Karena ada sebuah konsep dari pengembangan yang dilihat tadi, dari histori, perjalanan itu ya, dari perjalanan itu, aku merasa ada sebuah konsep yang bisa aku persembahkan untuk Prabu Muli. Nah, sebelum ke situ, kalau insya Allah, Bismillah, tahun ini masuk ikut pilkada, visi misi Pak Sam itu seperti apa? Visi misi itu aku rangkum begini, Ustaz. Menciptakan generasi unggul, ya, yang berkualitas, yang mempunyai daya saing, sehingga menjadi sumber daya manusia yang baik dan berkualitas dengan persamaan gender untuk mengelola tata pemerintahan yang baik. Jadi di situ ada 4 poin. Yang pertama adalah berkualitas. Ya. Yang kedua adalah mandiri.
Mandiri. Yang ketiga, ada berdaya saing. Oke. Yang keempat, tata kelola pemerintahan yang baik. Oke. Nah, ini semuanya bersangkutan. Ini secara visioner. Konsep ya, konsepan termasuk ya, Iya. kategorinya ya. Itu dimulai benar-benar dari bawah. Karena aku melihat kita dalam menjalankan pemerintahan yang sekarang sudah bagus, tentunya harus memikirkan juga generasi penerus kita untuk pengganti kita itu. Regenerasi. Regenerasi ke depan yang harus kita pikirkan. Selain kita memikirkan sarana dan prasarana dari infrastruktur ya, semua komponen ya. Khususnya mungkin di pendidikan atau semua komponen. Semua komponen. Jadi berkualitas itu kita menciptakan generasi penerus yang berkualitas. Okay. Artinya dimulai dari lahap utas dalam perut. Oke. Okay. Ya kan? Filosofi. Bagaimana kita memperhatikan para ibu-ibu hamil itu. Oke. Okay. Dia diharapkan bisa melahirkan seorang putra atau putri penerus bangsa itu dengan sehat. Health ya, kesehatan, dengan sehat. Sehingga awal dari semuanya itu kan sehat. Betul. Ketika dia sehat, tumbuh dan segala macam, sehingga dia bisa kita persiapkan untuk ke depan. Seperti apa? Sambil kita menjalankan membina sumber daya manusia yang ada sekarang. Sehingga dengan ini kita kolaborasikan, tentunya generasi penerus ini nanti akan melihat, oh ini contoh nih, ya kan? Ini contoh yang baik seperti apa? Ya memang kalau dari awal mulai dari PAUD, ya kan? Itu pendidikan. Dari pendidikan, semuanya baik, ya kan? Sehingga tentunya pasti itu akan terjadi. Ya artinya perkembangan, mohon maaf. Kan Gen Z sekarang ini dengan teknologi yang cukup tinggi, hampir semua lini kan dari anak-anak sampai itu kan juga jadi tantangan juga mungkin Pak Sam untuk mengkreatnya kan. Karena kan tadi kan visinya untuk regenerasi kan. Sebagaimana gagasan-gagasan lanjut mungkin. Ini yang harus kita kolaborasikan dan kita harus ikuti. Kita tidak bisa lupa dengan sistem yang ada sekarang, digitalisasi, teknologi. Nah, tapi kita harus juga memikirkan supaya anak-anak ini jangan terlampau maksudnya jangan kebablasan. Oke, kontrol. Jadi, ya. Kontrol. Keasikan kalau budak-budak jangan keasikan. Gitu. Jadi sekolah itu memang benar-benar kita memiliki sumber daya manusianya yang memang benar-benar dia melakukan pendidikan, memperhatikan, mengontrol. Sehingga anak-anak itu tumbuhnya itu nggak kebablasan. Harusnya dia dengan umur sekian dia porsinya begini, ya kan? Kalau dulu misalkan sekolah TK kita diajarin nulis segala macam. Dulu kan main latih gitu kan. A, B kita ajarin itu. Nah, sedangkan sekarang kan zaman teknologi ada Android dan segala macam. Nah, ini yang harus menjadi benar-benar dikontrol oleh para pembina. Kalau kita mau menghasilkan generasi penerus yang unggul itu tadi. Artinya sarana dan prasarananya itu menjadi PR kita sebagai kepala daerah. Oke. Untuk menyiapkan prepare-nya ya, dari hal yang sederhana ya. Iya. Dari yang terkecil sampai yang lebih besar ya. Infrastruktur itu ya. Yang untuk yang dibawa penciptaan generasi. Yang kedua adalah mandiri. Jadi mandiri itu bagaimana masyarakat itu dia bisa hidup mandiri dengan sumber daya yang dia miliki. Internal ya, wilayah ini kan? Ya, Pak Sam. SDA wilayah maksudnya. SDM kita. SDM kita, oke. SDM kita. Jadi kita ya. Saya menginginkan, ini kan akan berkaitan nanti dengan apa yang harus dilakukan, apa yang harus disiapkan oleh pemerintah. Mandiri itu dalam artian begini. Kita ini sebagai kepala rumah tangga nih.
Oke, skop terkecil. Skop terkecil dulu. Kepala rumah tangga, gimana caranya kita membimbing, menunjukkan, dan menciptakan kepala rumah tangga ini sehingga dia mempunyai penghasilan yang cukup. Oke. Ya kan? Tentunya dengan dia mandiri, mempunyai penghasilan cukup, artinya dia bisa memberikan contoh pada anak-anaknya tadi. Kalau sekarang misalkan orang-orang dari bawah hanya berharap kepada bantuan, itu artinya dia, aku anggap itu riskan untuk dicontoh. Oke, itu mungkin itu ya dampaknya pasti cukup. Karena anak tadi. Ya, dampak dominonya ya. Artinya kan disuap, bukan sorry, maaf, diasupi kan istilahnya itu kan. Ya, dengan dia tiap bulan misalkan menerima bantuan, yang diharapkannya tungguannya bulan ini aku dapat BLT ditambah PKH misalkan. Nah, kita buat supaya dia mempunyai, ya manusia kan punya daya pikir, daya usaha. Tinggal kita mensupportnya sebagai kepala daerah, ini peluangnya apa daerah ini. Nah, sehingga dia mempunyai penghasilan yang bisa menjadi kebanggaan dia terhadap anak istrinya. Kalau semuanya ini sama berpikir seperti itu, ya insya Allah ekonomi itu kan pengembangan luasnya lagi, kan ekonomi itu kan menjadi hidup gitu. Jadi kalau berantai dia terkait sama yang lain juga. Akhirnya itu dia berantai. Ketika ini satu orang individual ini berpikir yang sama seperti itu, ini akan menjadi berantai. Nah, ketika ini berantai, tugas kita pemerintah ini mengakomodir, menyiapkan sarana prasarananya. Misalkan dia untuk mandiri, misalkan mendirikan UMKM, misalkan di situ. Nah, kalau kita tidak mulai dari situ, maka yang akan terjadi kan kegagalan-kegagalan. Nah, kegagalan ini jangan sampai tidak menjadi perhatian dari kepala daerah. Karena itu tanggung jawab moral. Tanggung jawab. Terkait apa? Generasi selanjutnya. Kan? Generasi selanjutnya. Nah, itu. Nah, prasarana dan prasarana ini kan pelengkap dari. Makanya aku lebih kepada ketika individu itu, personal itu, manusianya itu, sumber daya manusianya itu berkualitas, itu insya Allah dari situ dulu ya. Dari situ. Pondasinya ya. Pondasinya dari situ. Oke. Nah, artinya ketika dia berkualitas kan kreativitas otomatis. Mental juga sudah oke. Sudah oke. Karena orang berpikir untuk menjadi kepala daerah itu proyek. Kan ada proyek berapa, anggaran berapa, ini berapa. Untuk bisa menciptakan itu semua, kita harus memahami dulu daerah kita seperti apa. Oke. Memang artinya kan studi kasusnya ya harus benar-benar tahu persis ya. Ya. Permasalahan di daerah ya. Tahu harus. Ya mungkin untuk contoh kasus Prabu Muli yang Pak Sam amati seperti apa secara umum? Sekarang begini. Misal ada seorang pengambil sampah. Di rumah-rumah ya. Iya, itu contoh-contoh yang itu contoh yang kecil lah yang ini. Iya. Yang kadang-kadang kita melihat bahwa apakah itu sebuah pilihan untuk dia hidup? Tentunya kan tidak. Kadang seorang tukang sampah itu dia ada pendidikan ya. Dia tidak berpendidikan pun sebenarnya dia tidak mau hidup seperti itu. Iya. Tapi dia pasti punya cita-cita. Dia tidak akan mau anaknya juga sama seperti dia. Betul. Nah, ini yang harus kita gali. Oke, berarti lebih ke mindset dong, Pak Sam. Iya, lebih ke mindset. Makanya aku bilang tadi bahwa mau jadi wali kota itu ya bukan hal yang gampang. Bukan cuman kita duduk santai semua dikerjakan, tapi harus seluruhnya diperhatikan. Semua ya, komprehensif ya. Komprehensif. Iya, gitu galo-galo. Iya, galo-galo. Jadi kalau kita galo-galo. Kalau kita mau jadi kepala daerah, kita nggak bisa ngelihat sebuah daerah itu hanya jalan, mengunjungi, kunjungan. Tapi kita membawa diri kita ini seolah-olah kita terbang. Ada betul tidak itu Pak Sam? Mungkin. Sampai diminum. Ya.
Artinya kan buat ke depan itu kan mesti ada pemikiran yang luas. Ini kan juga ada seperti ada gagasan yang apa, yang poinnya gitu. Ya. Seperti apa? Nah ini yang aku bilang tadi berurutan. Yang tadi ya, yang tadi. 1, 2 itu lebih kepada manusianya. SDM, oke. Ya. Berdaya saing, artinya lebih kepada daerah. Oke. Di Prabu Muli itu ada 6 kecamatan, 37 kelurahan dan desa. Oke. Ya kan? 30, kalau sekarang berkembang menjadi 45 kelurahan dan desa. Ya kan? Ada pengembangan kelurahan di situ. Dengan luas wilayah lebih kurang 456 km persegi. Cukup kecil Prabu Muli. Satu hari bisa 6 kecamatan. Nah, bagaimana kita bisa mengakomodir, bagaimana kita bisa memanajemen supaya daerah ini mempunyai daya saing masing-masing. Ya kan? Mempunyai daya saing karena Prabu Muli itu ada pintu masuk dari kabupaten lain. Oke. Perbatasan ya? Perbatasan. Ada dari Moreni. Dari pintu Moreni. Ya, akses Moreni masuk ke Prabu Muli, akses dari Pali masuk Prabu Muli, ya kan, akses dari OI masuk Prabu Muli. Nah, bagaimana kita berpikir supaya mereka menghidupkan ekonomi kita, membantu masyarakat kita itu mereka tuh ke Prabu Muli. Nah, tentunya sarana prasarana ini harus kita lengkapi, ya kan. Nah, untuk menciptakan ini kan kita butuh 2 tadi awalnya tadi. Kalau kita sudah punya sumber daya manusia yang baik dan berkualitas, tentunya dia akan berpikir ke arah situ. Tinggal kita meningkatkan ke depannya ini seperti apa, ya kan? Nah, kalau memang kita mau daerah kita maju, jangan misalkan sebuah kelurahan, sebuah desa yang sudah dijadikan kelurahan. Kalau yang namanya kelurahan itu kan pasti sudah kota. Iya. Tapi masih ada desa, kelurahan rasanya desa. Misalkan Ustadz yang datang ke rumahnya, sudah kita cerita sampai malam, Ustadz ngomong, balik dulu aku. Balik mana Ustadz? Balik dusun. Artinya masih ngomong dusun. Ada stigma itu. Ada stigma itu. Padahal dia tidak sadar bahwa sudah sekian tahun daerah aku ini lah jadi kelurahan. Iya, lah maju kan? Iya. Lah maju Pak Sam. Iya. Karena itu tadi Ustadz, dia melihat tidak ada perubahan di situ. Itu jadi ini juga ya, rasa gitu ya. Rasa. Jadi kalau misalkan sebuah kelurahan itu kita bantu, kita buat menjadi sebuah bagaimana bentuk memang sebuah kelurahan dan mereka merasa hidup di kota, tentunya pola pikir masyarakat di situ akan lebih maju. Nah, dengan dia lebih maju lagi ini, dia akan mempunyai daya saing tiap daerah. Auto. Ya. Potensi wilayah masing-masing itu. Ya. SDA-nya segala macam. Ya. Karena orang begitu keluar rumah dia masih pakai kain, misalkan duduk di panco, sewet. Masih banyak istilahnya kalau jalan ketemu kotoran sapi, misalkan. Iya. Nah, kenapa tidak kita lihat sebuah daerah itu ini potensinya apa? Mau kita bentuk dulu seperti apa? Nah, untuk bisa mendorong ini tadi, pendukungnya tadi ya daya saing tadi kita buat. Ya kan? Kalau ketika dia keluar rumah sudah, waduh, segar, jalannya bagus, ada kelihatan seperti kotanya, ya kan? Tentunya pola pikir manusia itu akan meningkat. Kalau bahasa kita tuh ragam. Ya. Artinya ada daya tadi, yang cukup memadai, ragam, ada action yang maksimal. Nah itu makanya Ustadz, aku bilang dari awal bahwa untuk menjadi kepala daerah itu tidak segampang yang kita pikirkan. Aku bilang tadi bahwa saya harus menempatkan diri melihat daerah aku itu seperti apa sih, 6 kecamatan, 45 kelurahan. Oh ini kulturnya seperti apa yang diinginkan masyarakatnya, daerahnya seperti apa, kita mau buat desain seperti apa. Oh yang ini juga seperti apa. Oh ini juga seperti apa. Terakhir, kantong kita cukup. Realistis ya. Tetap ya. Keuangan daerah itu cukup. Ketika keuangan daerah kita nggak cukup, inilah tugas kita sebagai leader.
untuk mencari misalkan apa sumber daya manusia, sumber daya alam yang bisa kita gali. Tentunya kan. Ya. Wilayah maupun wilayah. Sinergisitas ya. Iya. Bagaimana kita bisa meningkatkan ekonomi masyarakat sehingga pajak berjalan. Ya, sehingga kehidupan ekonomi pun normal ya. Normal. Dan masyarakat juga harus kita perhatikan jangan sampai menjerit. Misal kayak Prabu Muli itu terkenal dengan kota nanas. Tapi pabrik nanas di situ dekati. Ada pabrik pengolahan nanas di rumah-rumah, tapi pemasarannya mana? Pemasaran belum ini ya, belum maksimal ya. Belum. Itu potensi ya? Potensi. Ini potensi, ya kan? Ketika harga nanas ini di pasaran itu, di kebun, anjlok, bagaimana orang mau menanam nanas? Ya artinya harus kita pikirkan, kemana sih ini? Dan ini ikon Prabu Muli. Nanas. Kalau dia ikon Prabu Muli, artinya ini yang menonjol harus dimaksimalkan. Harus dimaksimalkan. Minimal satu, ada pasar nanas. Betul. Yang memang harus center. Terus ada pabrik pengolahan nanas di Prabu. Sehingga ekonominya akan hidup. Kalau begitu ada pabrik, pasti ada koperasi. Buat mereka simpan, pinjam, dan segala macam. Pemasaran segala macamnya besar. Iya, benar. Nah, kalau misalkan mereka mau dikasih kredit, ketika mereka nanam nanas dengan harganya yang bagus, 5.000 aja harga nanas itu di kebun. Kalau nggak semua kembali menanam nanas kembali. Itu ya. Ya. Berarti pengaruh sekali. Pengaruh. Jadi memang harus kita lihat potensi itu, semuanya itu harus kita lihat. Mulai dari perut tadi, dari sekolah kecil, generasi sumber daya manusia, sampai kebutuhan mereka untuk selanjutnya itu apa? Karet misalkan. Karet potensi besar ya, Prabu Muli. Prabu Muli itu sekarang banyak rata-rata petani karet. Petani utama lah karet sekarang. Tapi ketika karet itu anjlok, petani itu nyerit. Nah sekarang peran pemerintah mana? Bisa. Nah ini harus kita perhatikan ya. Setidaknya bagaimana kita berpikir, karena karet itu kan pasar dunia, tergantung pasar dunia. Betul. Nah kalau karet ini dijual ke Palembang, ya, tentunya harganya kalau ajak turun lagi kan. Ya ada susutnya, ada ongkosnya. Nah kenapa tidak kita berpikir misalkan di Prabu Muli itu didirikan pabrik pengolahan karet. Memang berdiri sendiri ya. Itu idealnya. Ideal. Jadi ketika dia ada pabrik pengolahan karet, ya insya Allah susut dengan ongkos itu tadi hilang. Iya, kan kos untuk transportasi. Iya, transportasi itu kan kos juga. Iya, terpangkas. Karena dia bisa langsung buat di situ. Ketika itu ada kooperasinya juga, ya kan, otomatis. Nah, kalau mau dijabarkan Ustadz, memang banyak. Petani itu pun kita harus perhatikan mereka itu sejak awal. Yang harus kita bantu. Pembinaan dan solusi. Oke. Kalau pembinaan doang gampang itu. Iya. Solusi. Solusinya itu, Pak. Iya. Petani mau buka kebun, bingung. Permasalahan. Ketika dia buka kebun, ditebas, dibakar, tangkap polisi. Oh iya. Nyalahin juga ya. Nyalahin Kahluta kan. Nah sekarang sering banget seperti itu kan. Nah ya, sampai sekarang. Nah itu dikasihkan solusi kita pada mereka. Karena tugasnya pemerintah itu kan memperhatikan rakyat. Nah kalau kita tanya dengan mereka, kalian buka kebun, berapa biayanya? 3 juta. Ada sampel lah kemarin, kita ngobrol 3 juta sampai 5 juta buka kebun awal. Mereka bukan masalah biayanya, tapi solusinya nggak boleh makan. Nah ketika kalian dibantu oleh pemerintah alat berat untuk buka kebun ini, kalian misalkan tetap mengeluarkan biaya misalkan 3 juta, ini bukan jual beli, untuk menyediakan BBM misalnya. Mau mereka. Nah artinya maksudnya di sini
kita sebagai pemerintah itu memberikan solusi kepada masyarakat. Pembinaan dan solusinya itu. Menarik. Ustaz. Kira-kira Pak itu, kira-kira Ustaz. Pandai dia. Konsep. Konsep. Mungkin di closing ya, Pak Sam. Sampaikan ke masyarakat Prabu Mulya. Silakan. Insya Allah Samdakir datang ini untuk melayani, bukan untuk dilayani. Samdakir menyediakan badan sisa umur itu untuk kemaslahatan orang banyak, bukan untuk kebutuhan pribadi. Sudah bersyukur dengan hidup, Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalaupun bukan karena berpikir yang seperti itu tadi aku sampaikan, sebenarnya kalau tidak dicerita kalau itu panjang sampai besok pagi kayak gitu. Cuman dikit-dikit kita buka. Cuman yang pasti niatnya itu adalah untuk melayani, bukan untuk dilayani, bukan pula untuk menjadi nafsu. Ambisius atau karena memang dasarnya itu untuk mempunyai cita-cita jadi wali kota, maju sekarang itu bukan dasar karena ambisi dan nafsu, karena memang ada sebuah desain yang ingin aku ciptakan untuk persembahkan masyarakat Prabu. Itu pun kalau jalannya ada Ridhonya Allah. Ya, kalau tidak. Amin, Ustaz. Amin ya Rabbal Alamin. Kita doa bersama. Ya. Insya Allah yang baiknya Allah kabulkan menjadi bentuk khidmat untuk masyarakat. Disampaikan beliau tadi menjadi sebuah poin bagi kita bahwasanya kita melakukan sesuatu itu harus ada kita yang mulia untuk masyarakat. Insya Allah. Kita doakan sehat pasangan. Amin. Terpilih. Amin. Amin, Ustaz. Baik, kita akhiri jumpa kita pada malam hari ini. Sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz juga sehat.